Maka niki tenanan, kalau bolak-balik tapi hati-hati. Tidak semua yang dilakukan Nabi itu berhukum sunnah. Niki lah enek sing krungu wonten dihujat kula. Gus Imam koplak, mosok sing gak dilakukan Nabi kok gak sunnah. Ngeten, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Nerusaken ngaji ibu bapak niki kudu tenanan niki pasan niki sing mungkin hadis ini ada yang kurang setuju, makanya gak setuju karo hadis. Sebabnya ora podo karo sing kita lakukan. Mungkin tapi keterangannya harus kita simak bersama. Hadis di dalam Bulughul Maram nomor 224. Sekali lagi nomornya hadis niku macam-macam, versi-versi, tapi niki jelas ada di Bulughul Maram. An Anasin ya hadis saking sahabat Anas radhiyallahu muga-muga ridani sapa Allah anhu saking sahabat Anas. Annan nabiyya sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin lan Abu Bakar wa Umar lan sahabat Umar bin Khattab. Wah niki top nih. Iku kanu ana sapa Kanjeng Nabi Abu Bakar Umar iku yaftatihuna padha ngawiti sapa Kanjeng Nabi niki metang-metu ngene sing kono gak metu jane nggih mbuh gak ngerti iku yaftatihuna padha ngawiti sapa Nabi Abu Bakar lan Umar ngawiti as-sholata ing salat bilhamdulillahi rabbil alamin kelawan alhamdulillahi rabbil alamin. Muttafaqun alaih. Iya hadis iku disepakati apa alaihi hadis. Tapi santai. Lho, lah kok ngene? Berarti sing dilakoni awake dhewe salah, aja dhisik. Mungkin keri-keri kita akan bahas. Tapi ini hadisnya muttafaqun alaih. Bukan hadis gemen-gemen, ngoten nggih. Hadis yang sangat kuat, hadis yang sangat kuat. Lah kok awake dhewe gak model ngene, kok pakai bismillah. Nah, nanti ngaji tenan. Zada nambahi sapa muslimun Imam Muslim lebih ketat lagi. La yadhkuruna ora padha nutur sapa Nabi Muhammad Abu Bakar lan Utsman bismillahirrahmanirrahim ing bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin ing dalem kawitane bacaan Al-Fatihah wala fi akhiriha lan ora ing dalem akhire qiraah. Belas Nabi tidak menyebut, Nabi Abu Bakar Umar tidak menyebut bismillahirrahmanirrahim mulai awal sampai akhir. Wah niki tenanan niki. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam siji riwayat li Ahmad kedue Imam Ahmad bin Hambal wan Nasa'i lan Imam An-Nasa'i wa Ibnu Huzaimah lan Ibnu Huzaimah la yajharuna. Wah niki cek rada masuk awake dhewe. Tapi iki gak oleh tenan. Niki hadis niki padha. La yajharuna ora padha banteraken sapa Nabi sapa Abu Bakar lan Umar bismillahirrahmanirrahim kelawan lafaz bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tadi belas Nabi tidak menyebut atau tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat Imam Muslim lebih frontal. Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar sama sekali tidak membaca bismillah mulai awal sampai akhir. Wah, ini kira Imam Ahmad bin Hambal, An-Nasai dan Huzaimah meriwayatkan Nabi tetap membaca bismillah tapi dalam pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ngoten. Dan ini hadis tenan iki, hadis tenan. Mungkin kudu didelok tenan. Wa fi ukhra, nah niki enek neh. Wa fi ukhra lan iku ing dalem riwayat kang liya. Libni Huzaimah ta keduwe Ibnu Huzaimah. Kanu ana sapa Nabi, Abu Bakar lan Umar. Iku yusirruna padha nglirihaken sapa Nabi, Abu Bakar lan Umar. Wa ala hadza lan ing atase ikilah hadis yuhmalu dimemperaken apa an-nafsu menafikan fi riwayati muslimin ing dalem riwayate Imam Muslim khilafan krana nulayani liman kedue wong Allah kang maklulaken sapa man ha ing riwayat. Mungkin termasuk kula ada yang WA, Ustadz kita banyak istilah hadis yang tidak paham, seperti hadis maklul, hadis marfu, hadis maudhu. Nah niki insyaallah titik-titik badhe kula terangaken semampu kula. Hadis maklul itu seperti apa? Niki karena nggih ngaji tenanan niki ngoten. Kaya ya ngajisnya tetap bulughul maram, mustalahatul hadis dibuat tambahan. Wonten. Kita sekarang terjemah dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab memulai salat dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Hadis muttafaqun alaih. Niki kira-kira goyah napa mboten awake dhewe niki? Oh, mboten nggih, sip, nggih sik. Tapi awake dhewe oleh gak goyah, tapi jangan sekali-kali menyalahkan hadis ini. Hadis niki bener nggih ya. Lah kok iso enek hadis awake dhewe gak nglakoni hadis iki tapi nglakoni hadis liya? Kok beda kambek wingi? Lek dek wingi, dek kemis, niki rada mikir tenan nggih. Lek dek kemis tasik kemutan. Maca Al-Fatihah niki bagi Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal hukumnya wajib rukun. Salat gak maca Fatihah ndak sah. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasannya ora wajib Fatihah, minimal 7 ayat di dalam Al-Quran. Komprominya bagaimana? Maca wae Fatihah. Maka 4 imam mesti sah. Lek awake dhewe tidak maca Fatihah, macane awake dhewe 7 ayat di dalam Al-Quran, menurut Imam Abu Hanifah sah, tapi cara Imam Malik, cara Imam Syafi'i, cara Imam Ahmad bin Hambal tidak sah. Luwih slamet sakniki lek maca Al-Fatihah. Deal niki. Niki kaidah al-khuruj minal khilaf mustahabun. Kita keluar dari yang diperbedakan ulama itu sunnah. Karena maca Fatihah ittifaq. 4 imam madhab madhaibil arba'ah mengatakan sah sholat kita. Sekarang sing rada angel hadisnya jelas bahwasannya Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar bin Khattab memulai dengan bismillah. Memulai dengan alhamdulillah, tidak dengan bismillah. Niki kok awake dhewe jek tetep metenteng. Napa metenteng niki?
Nggih, ijik terus awake dhewe pakai bismillahirrahmanirrahim baru alhamdulillah. Niki dasare apa? Nonton. Niki sik ben yakin dhisik. Lah Gus Imam pripun? Kula nggih termasuk sing metenteng tetep maca bismillah. Nah, mungkin dasare enten. Makane ngaji niki lek gak tenanan ya abot tenan niki ngoten. Muslim, Imam Muslim menambahkan mereka itu maksudnya Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim baik pada awal bacaan Fatihah maupun akhirnya blas gak maca Bismillahirrahmanirrahim baik lirih utawa banter. Niku riwayate Imam Muslim. Wah, niki luar biasa. Dalam satu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, An-Nasai dan Ibnu Khuzaimah disebutkan mereka tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan suara keras. Jadi asline maca Bismillahirrahmanirrahim tapi tidak dengan suara keras. Jadi niki minimal nggih, blas gak maca dengan suara pelan, moco dengan suara keras, hadise ngisore gurung sakniki. Lho, ngoten nggih. Hadise gurung sakniki tapi ngisore niki, ngoten. Dalam suatu hadis lain diriwayatkan Ibnu Khuzaimah mereka Nabi Muhammad, Umar bin Khattab, Abu Bakar membaca dan amat pelan. Pengertian ini membaca dengan amat pelan diarahkan pada pengertian tidak membacanya seperti pada hadis riwayat Muslim yang tentunya berbeda dengan yang menyatakan bahwa hadis ini adalah maklul. Nah, hadis maklul niku napa? Nah niki mulai kita titik-titik nggih. Ini mohon maaf minta izin mboten kok sok pinter ngajari mustalahatul hadis, tapi kita biar minimal pernah dengar hadis maklul itu apa, hadis mauquf itu apa. Lah niki hadis maklul teng kitab belum saya tulis, kapan-kapan kalau tulis nggih ngoten nggih. Hadis maklul adalah hadis yang secara lahiriah terlihat sahih. Jadi nggih, sahih itu ada beberapa ketentuan nggih Pak. Jadi beberapa ketentuan dari Nabi itu lewat siapa sampai terakhir lewat mungkin Imam Bukhari, Imam Muslim, An-Nasai, Ibnu Majah yang terkenal dengan Kutubus Sittah itu. Kitab-kitab yang ada 6 itu. Secara lahiriah sahih. Namun setelah diteliti lebih dalam ternyata terdapat cacat tersembunyi yang membuatnya tidak bisa diterima sebagai hujjah atau dalil. Catatan tersembunyi ini disebut dengan ilat, alasan atau cacat. Ilat bisa berupa ketidaksesuaian dengan sanad, seperti perawi yang sebenarnya tidak mendengar langsung dari gurunya, atau ada perawi yang hilang dalam sanad atau dalam matan. Seperti ada pertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat, atau indikasi matan tersebut bukan berasal dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian hadis maklul merupakan bagian penting dalam ilmu hadis yang membutuhkan kejelian dan kehati-hatian dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk menjaga kemurnian ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak ngeten, hadis maklul itu lek kiai kula biyen, kiai kula niku ahli hadisnya luar biasa. Guru kula yang mengajar mustalahatul hadis, ilmu tentang hadis, naminipun Yai Nasir Abdul Fattah bin Abdul Fattah Tambak Beras Jombang. Lek mboten lepat beliau kuliah di Al-Azhar itu nilainya terbaik untuk urusan hadis. Jadi nilainya itu ya terbaik dan masih sangat sulit untuk dipecahkan oleh mahasiswa lain. Niku
Yai Nasir Abdul Fattah, ahli hadis yang luar biasa, ahli fikih yang luar biasa, almarhum almarhumah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Beliau menerangkan ngeten, maklul itu ngene lho rek. Ngoten nggih jenenge ngene santri. Ngene lho rek, maklul itu ngene. Kan kita juga diajari, Pak. Diajari enek hadis peneliti. Hadis peneliti, wah ini hadisnya matannya, sanatnya kita teliti. Sanatnya kita teliti dari Abu Bakar, dari Nabi sing ngrungokne Abu Bakar, Abu Bakar sing ngrungokne ini, sing ngrungokne ini, sing ngrungokne ini, sing terakhir kita temukan di kitab Sahih Bukhari. Niku sepertinya betul-betul sahih karena masuk dalam kategori sanad-sanadnya sikoh, sanad-sanadnya dapat dipercaya. Niku sudah ada. Nah, setelah ini sudah jadi, setelah diteliti, penelitiannya lebih mendalam. Nabi dawuh hadis itu diperkirakan tanggal ini pada tahun ini. Lah, tiba-tiba murid ini belum menjadi muridnya sahabat Anas bin Malik. Maka sangat dimungkinkan, lah istilah kerennya wong polisi niku alibi. Nopo? Alibi itu nopo? Jadi dia itu urung dadi murid, ngomong nggih, urung dadi murid utawa sakbari dadi murid baru hadis ini muncul. Ini salah satunya. Maka hadis ini setelah kita teliti sanad matannya sahih, tapi karena ada ilat yang ditemukan, maka hadis ini kita sebut dengan hadis maklul. Hadis yang ada ilat sehingga menghalangi kesahihan sebuah hadis. Nah, ini kita pengen dua minimal awake dhewe tahu krungu istilahnya. Ngoten lho nggih. Nah, nanti bagaimana konsekuensinya dan lain sebagainya ada. Niku monggo kapan-kapan lek awake dhewe belajar ilmu mustalahatul hadis. Ngoten nggih. 3 tahun kula ngaji mustalahatul hadis. Bon, minimal ngoten. Niku jenenge hadis maklul. Makna hadis basmalah niki masuk lagi ke Bulughul Maram. Mau mustalah hadis mau. Basmalah adalah sebagian dari ayat Al-Qur'an. Niki jelas. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat Al-Qur'an. Niki terdapat dalam surat An-Naml. Menurut ijma' ulama, setara ulama mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat Al-Qur'an. Karena apa? Terdapat dalam surat An-Naml. Tasik imut, Pak. Surate Nabi sinten? Nabi Sulaiman alaihi salam kepada Ratu Bilqis. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka sepakat ulama Bismillahirrahmanirrahim ayatun min ayatil Quran. Jelas Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat Al-Quran. Nonton nggih, nonton. Namun, tetapi ulama berselisih pendapat mengenai basmalah pada permulaan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim ayat Quran iya. Yang sudah pasti terdapat dalam surat An-Naml. Ayat pinten kula rapal nggih. Niku sing innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kula hafal rek niki. Wong karo arek-arek pinten? 30. Nah, 30. Kula hafale niki ning arek-arek digawe mahabbah biasa. Jadi duwe sir-siran gak tapi gelem niku diwiridne niki mbek arek-arek. Gak kurang asem arek-arek ngoten lho nggih. Wis ngoten nggih. Kula hafal, tapi kula mboten mahabahi mboten. Kula tapi hafal ngoten lho nggih. Niku ngoten. Niku jelas itu adalah di dalam surat An-Naml ayat 30 nggih, mboten lepat ayat 30. Itu bismillahirrahmanirrahim ayat dari ayat Al-Qur'an. Tetapi
apakah Bismillahirrahmanirrahim itu ayatnya Al-Fatihah? Itu berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Wah, ini mikir tenan ini. Sama saja ia termasuk salah satu ayat darinya karena ia ditulis dalam mushaf dan mereka tidaklah menulis basmalah di dalam mushaf melainkan ia termasuk sebagian dari Al-Qur'an. Apakah Bismillahirrahmanirrahim basmalah itu ayat Quran? Yang pertama surat An-Naml, jelas. Itu jelas, wis gak iso dibantah. Muttafaq ulama mengatakan Bismillahirrahmanirrahim ayat Quran sebabnya ada di surat An-Naml ayat 30. Deal. Yang kedua, diterangkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim ditulis di dalam Al-Quran, ditulis bolak-balik gitu. Setiap awal surat mesti ada Bismillahirrahmanirrahim, maka mesti ayat Quran. Itu logikanya. Tetapi untuk urusan Bismillahirrahmanirrahim masuk surat Al-Fatihah atau tidak, itu yang menjadi perbedaan ulama. Waduh, tenang nanti ngaji ya. Ataupun basmalah tidak termasuk sebagian ayat dari Al-Fatihah. Ini yang berbeda pendapat. Karena disebutkan pada permulaannya hanya semata-mata untuk tabarukan, ngalap barokah. Sebagaimana ia disebutkan pada setiap permulaan surat untuk memisahkan antara satu surat dengan surat yang lain. Ini ada yang mengengkel bahwasannya duduk surat Al-Fatihah. Karena apa? Bismillahirrahmanirrahim itu ditulis setiap kawitane surat. Jadi kita tinggali Al-Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ali Imran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. An-Nisa dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Maka itu bukan Al-Fatihah. Itu hanya untuk memisahkan antar surat dan untuk ngalap barokah. Hati-hati loh, niki kula menerangkan apa adanya loh nggih. Nah, mungkin terus jenengan grogi. Wah, kita kaya bener iki ya. Lho sing sesuk nggih enek-enek. Sing sesuk itu yang ulama-ulama hadis yang menerangkan tentang bahwasanya bismillah masuk dalam ayat Al-Fatihah. Betul loh nggih. Ini karena hadisnya yang menerangkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim tidak masuk dalam ayat Al-Fatihah. Betul loh. Niku masya Allah. Ngeten iki ya debatan tenanan. Lah, ibu bapak nggih kula pedhot titik. Ibu bapak, kita mengetahui semacam itu bukan untuk bingung. Nah, niki lak ngoten nggih. Bukan untuk bingung karena hadisnya Nabi jelas. Ikhtilaful a'immati rahmatun. Perbedaan ulamaku adalah rahmat bagi umatku. Itu Nabi yang dawuh. Jadi gak usah bingung awake dhewe. Niki tenapa oleh bagi kula pribadi, kula diimami Ustadz Parman mantep luar biasa karena cocok kali pengetahuan kula. Pas umroh, pas haji diimami karo Imam Sudes. Waduh, Ustadz Parman karo Imam Sudes niku nggih padha imamnya, ngoten lho nggih. Wah niku yo mantep karena saya tahu keterangan ini. Imam Sudes, Imam Suraim mungkin memakai hadis yang ini. Lah kok iso beda? Lah niki enek terusane, monggo. Hadis Anas radhiyallahu an menegaskan bahwa apa yang mereka maksudkan ialah tidak membaca basmalah dengan suara kuat atau meniadakan bacaan basmalah lantaran bacaan itu tidak termasuk dari salah satu surat Al-Fatihah. Karena memang menganggap Bismillahirrahmanirrahim bukan dari surat Al-Fatihah. Adapun hadis Anas radhiyallahu anhu dinilai mudharib. Wah niki napa?
hadis mutharib iku apa? Lah niki lak awake dhewe lak ana istilah meneh, ngoten lho nggih. Buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada kalanya ketika di dalam sholat membaca basmalah dengan suara kuat dan ada kalanya pula dengan suara tidak kuat. Dan ini podo nopo sing mutharib. Nah, niki awake dhewe ben roh tenan. Niki beda kabeh sing wingi. Hadis mutharib adalah hadis yang diriwayatkan dengan berbagai versi yang berbeda-beda dan memiliki kekuatan yang sama. Loh niki Pak, niki nyuwun sewu. Waduh, pas metu nerek, kekuatan yang sama. Jadi niki nyuwun sewu, kula matur, hadis-hadis yang menerangkan bahwasannya Nabi memulai bacaan Al-Fatihah langsung alhamdulillah adalah hadisnya sangat kuat. Begitu juga hadis-hadis yang menerangkan bahwasannya Nabi memulai bacaan Al-Fatihah dengan bacaan Bismillah juga sama-sama kuat. Inilah disebut dengan hadis mutharib atau memang tidak bisa dikompromikan atau minimal mengkompromikan nggih kaya niku wau. Lek pas ning Masjid Agung diimami dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, mantep semantep-mantepnya. Tenggene Mekah Madinah, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, mantep semantep-mantepnya. Itu komprominya. Karena kita tidak bisa menyalahkan salah satu karena dua-duanya sama-sama kuat. Niki istilahnya adalah hadis mutharib. Dil niki. Dil tenan. Niki wae kok dina niki jan tegang tenan niki wae. Sebabe ora cocok karo ngene ati ngono lho. Minimal ora kulino dilakoni. Kok diterangne sing model ngene. Lah pas kitabin pas niki. Pas kitabnya adalah hadis ini yang sama kuatnya menerangkan Nabi tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Loh, ngene pun to. Tapi Pak nyuwun sewu, kitab yang kita baca ini kan Bulughul Maram, saya membacanya kitab Ibanatul Ahkam. Itu yang mensarai kitab Bulughul Maram. Lah pengarang Ibanatul Ahkam itu adalah ulama yang bermadhab Syafi'iyah murni. Makanya rada cocok be awake dhewe, ngoten lho nggih. Karena padha-padha madhab Syafi'iyah. Tapi sama Pak, awake dhewe mantep dengan madhab Syafi'iyah, sekali-kali kita tidak boleh menyalahkan orang yang bermadhab beda. Ngeten. Jenengan tenggene prasmanan njukuk soto sebabnya jenengan seneng. Napa berarti kanca jenengan sing njukuk rawon salah? Ayo dek, itu yo butuhe rawon ya dek ngoten lho nggih. Jenengan seneng emping mlinju. Kancane gak tahu njukuk emping ditekoni sampean kok gak seneng. Ora kok gak seneng, tapi lek mari mangan emping mlinjo sak toples sikile, lho kan ngoten to. Lah dengan disajikan termasuk mutharib semacam ini niki justru untuk buka dodone awake dhewe, pemahaman kita yang lebih luas, ora gampang nyalahno, kita justru terus termotivasi untuk belajar sebanyak-banyaknya ben awake dhewe ngibadahi tepat, ngibadahi pas sing wiji Gusti Allah. Ngoten. Nggih, dil niki nggih. Ngoten lho nggih. Sebab nggih, lha hadise niki, lek kula maca Fathul Qorib ya Syafi'iyah nyel. Wah niki sing diwaca hadis ngoten pun. Bon niki nggih. Sehingga tidak mungkin untuk dikompromikan gitu loh Pak. Tidak mungkin untuk dikompromikan. Lek sing diwingi lak jek kenek. Bacaan Al-Fatihah niku nggih. Al-Fatihah Imam Abu Hanifah terserah
pokok 7 ayat Quran. Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal harus Al-Fatihah. Imam Hanafi oleh Al-Fatihah, oleh ayat lain, pokoknya 7 ayat. Selamatan maka baca Al-Fatihah, dikorong-korongkan niki kena. Lek niki ora kena. Sebabnya niki jenenge muttarib. Hadisnya diriwayatkan dari beberapa versi. Podo-podo sahabat ya roh Nabi. Awake dhewe gak roh Nabi. Enten sing tumon, nek sing roh Nabi ya niki lak gak roh kabeh to nggih. Lah awake dhewe ini sahabat kita terima, kita percaya, ini sahabat kita terima, ini sahabat kita terima. Lah keterangane beda-beda, ora kena dikompromikan. Niku kita sebut dengan hadis muttarib. Nah, ngoten. Atau dipilih salah satu yang paling kuat, jelas tidak ada. Kecuali Pak, enek hadis yang lebih kuat, ada hadis yang kurang kuat, kita pilih hadis yang lebih kuat. Ini sama-sama hadisnya kuat. Yang bismillahirrahmanirrahim langsung alhamdulillah, dua-duanya hadisnya sama kuat. Makanya disebut dengan hadis muttarib. Wah. Secara bahasa muttarib berarti guncang atau bergetar, seperti ombak yang bergulung-gulung, menggambarkan ketidakstabilan riwayat hadis tersebut. Itu muttarib. Baginda membaca bismillah dengan suara kuat dalam sholat jahriyah dan membaca suara tidak kuat dalam sholat sihriyah. Niki pendapat dari kitab Ibanatul Ahkam. Kitab Ibanatul Ahkam mengatakan menurut beliau dari waktu bengi maghrib isya subuh bismillah banter. Tapi lek zuhur karo asar bismillah lirih. Ini pendapatnya orang atau ulama yang mengarang kitab Ibanatul Ahkam. Lho kan dari tenanan. Lah niki termasuk kula padha karo pendapat niki sebab ngaji kula kitab Ibanatul Ahkam. Ngoten lho Pak. Kula asli niki, lho kula Syafi'iyah nyel, kula sampai gak duwe kitab liyane Syafi'iyah. Lah gak tau ngaji, ngajine kitab Syafi'iyah. Ngoten. Tetapi ada kalanya baginda membacanya dengan tidak kuat dalam sholat jahriyah untuk menjelaskan bahwa itu boleh dilakukan. Ini masuk tauhid. Ibu bapak nyuwun sewu. Nabi itu ada kalanya disuruh oleh Allah untuk melakukan barang makruh. Maka niki tenanan, kalau bolak-balik tapi hati-hati. Tidak semua yang dilakukan Nabi itu berhukum sunnah. Niki lah enek sing krungu ngoten dihujat kula. Gus Imam Koplak, mosok sing gak dilakukan Nabi kok gak sunnah. Ngeten Pak. Sing paling gamblang Gus Bahak sering membahas, jane gak Gus Bahak tok ya kabeh niki masyhur sekali. Nabi itu pernah mengqadha salat subuh. Nate nggih, masyhur nggih. Ayo jajal totokan dasar niki. Napa berarti ngodok sholat subuh niku sunnah? Diketak baduke sampai jebol tenan. Sido sesuk sholat subuh ning kene spray kabeh. Niki Gus, saya mengamalkan yang pernah dilakukan Nabi. Nabi itu pernah ngodok subuh, maka ngodok subuh niki sunnah. Lebih baik ngodok subuh daripada subuh ra ngodok. Dijewer kupinge mawon saya. Itu menunjukkan ibu bapak niki menunjukkan tadi bahwasannya qadha subuh itu masih diperbolehkan, bukan berarti sunnah, betul lho Pak. Walaupun Nabi tahu nglakoni, termasuk Nabi di sini menurut Ibanatul Ahkam mengatakan mengapa Nabi itu kadang-kadang banter, kadang-kadang lirih, karena untuk menunjukkan bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim itu masih boleh dibaca.
Atau nah niki nggih, lek niki agak penak. Atau bahwasannya baca bismillah lirih itu masih diperbolehkan. Jane sing apik banter terus. Niki menurut kitab Ibanatul Ahkam. Makanya gini ki wau ibu bapak, dengan awake dhewe ngaji semacam ini bukan dadekne bingung, bukan dadekne nyalah-nyalahne wong, tapi justru awake dhewe lebih tahu banyak. Asli Pak, kula biyen ning pondok gak tapi diterangne, nggih diterangne pas niki. Biyen koyok-koyok jajal ning pondok ngimami alhamdulillahi rabbil alamin, langsung dikeplok kali kiai. Laren, kleru, ayo ganti. Lho ngoten. Napa berarti kiai kula boten paham? Yo mbae paham, Yai Jamal. Ngalimnya tak amat kurang golek, paham. Tetapi Yai Jamal juga punya kekuatan batin, kekuatan keyakinan secara fikhiyah bahwasannya beliau lek maca Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kekuatan keyakinan mungkin dari kerajaan Arab Saudi bahwasannya imam-imam Masjidil Haram harus memulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Lho ngoten lho Pak. Niku lak wis deal tenan, pon. Dengan cara demikian hadis-hadis dalam masalah ini yang seakan kontradiktif antara satu sama lain dapat digabungkan pemahamannya. Lho niki malah ngoten. Ulama membahas masalah ini dengan panjang lebar. Malah ada pula di antara mereka yang menulis secara khusus masalah ini dalam satu kitab. Sak kitab itu Pak khusus membahas apakah Fatihah dimulai dengan bismillah atau dimulai dengan alhamdulillah. Kadang-kadang terus awake dhewe niku wong NU bismillah, wong Muhammadiyah oh gak bismillah. Jane mboten enten hubungane antara NU karo Muhammadiyah. Niki padha-padha ana dasare. Tapi njajal ngoten nggih. Jenengan ketua ranting NU, terus jenengan ngimami langsung bismillah. Tahun ngarep leren ngoten nek diganti liyane. Utawa ketua napa lek Muhammadiyah gak ngerti kula nggih. Kecamatan ngono ae wis. Ngimami bismillahirrahmanirrahim. Kayak surat teguran ngoten ae. Niki jane ini organisasi. Kalau masalah keilmuannya semacam ini. Fikih hadis basmalah dalam sholat tidak dibaca secara kuat. Inilah pendapat Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Tetapi Imam Asy-Syafi'i mengkhususkan hanya dalam sholat-sholat fardu yang dikerjakan pada siang hari. Lah Imam Syafi'i siang hari memang ora diwaca kuat, ya mesti ae. Lek siang hari kok diwaca kuat, ayo kalah aneh. Jajal jenengan zuhur Bismillahirrahmanirrahim terus marono lirih, ayo aneh pala. Imam Syafi'i mengatakan ora diwaca kuat itu untuk sholat-sholat siang hari. Lek malam hari kuat. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah ini siang dan malam tidak dibaca dengan kuat. Karena sholat fardu pada siang hari adalah sholat sihriyah atau sholat yang napa jenenge yang pelan. Nah niki hadisnya berbeda, makanya sok kemis ngaji nek. Ini adalah hadis yang menerangkan bahwasannya bismillah adalah masuk dari ayat Al-Fatihah. Ngonten niki sak kemis ngoten oleh sitok ngoten niki ngoten niki. Lah tapi nggih pripun diwaca tok nggih eman-eman nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na